Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyiral jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur sepantasnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini Allah telah memilih kita, menggerakkan hati-hati kita untuk bisa datang memenuhi panggilannya untuk hadir dalam ibadah pekanan kita yang spesial, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Bisa jadi di luar sana banyak saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan kenikmatan serupa ini, dengan alasan pekerjaan, dengan alasan kesehatan yang kurang, ataupun yang lainnya. Oleh karenanya, pantaslah untuk kita syukuri nikmat ini dan jadikan momen ini adalah momen sarana untuk meningkatkan kembali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mendesain sholat Jumat ini tidak hanya sekedar sholat secara berjamaah, tapi juga di dalamnya bagaimana kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan nasihat-nasihat, motivasi-motivasi, ataupun doa-doa yang selama ini mungkin kita tidak pernah melewatkan, tidak pernah sempatkan kita untuk mendengarkan kajian-kajian selama sepekan ini. Oleh karenanya mudah-mudahan Jumat ini Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Allah angkat semua masalah kita. Allah berikan kemudahan dalam hidup kita untuk senantiasa dekat kepadanya. Serta salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita, Nabi mulia, orang yang paling sempurna, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa meniru, mengikuti sunnah-sunnahnya, kebijaksanaan beliau, lemah lembutan beliau, dan ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai umatnya senantiasa mendapatkan yaumil akhir nanti, mendapatkan ampunan dan juga naungan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyiral jamaah rahimakumullah. Suatu ketika di sebuah pesawat, ketika semua orang naik pesawat dengan tenang, semuanya sibuk. Ketika pesawat sudah take off, semuanya sibuk dengan kesibukan masing-masing. Ada yang mendengarkan lagu, ada yang membaca. Dan suatu ketika pesawat itu mengalami goncangan yang kuat. Dan apa yang terjadi saudara-saudara semua? Ketika goncangan di dalam pesawat itu semakin besar, semuanya kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berdoa, ada yang berzikir, ada yang beristighfar, ada yang bertakbir, ada yang membaca surat-surat pendek. Seketika semuanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang non-muslim maupun yang muslim ingat kepada Tuhannya. Kenapa kemudian turbulensi atau goncangan dalam pesawat itu membuat semuanya jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Masyiral jamaah rahimakumullah. Karena inilah hakikatnya musibah. Musibah yang dihadirkan tidak hanya sekedar kemudian menjadi sesuatu yang biasa saja terjadi tanpa hikmah, tapi itulah menjadi sebuah ujian bagi manusia untuk kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam 2 pekan ini kita mendengar bagaimana gempa, erupsi gunung berapi, dan juga musibah-musibah yang lainnya, longsor, tanah bergerak. Semuanya datang tidak tiba-tiba, datang tidak memberikan kabar. Ini sesuatu yang mustahil atau niscaya terjadi di dalam kehidupan manusia.
musibah akan bergulir, datang bergiliran. Dan antara nikmat dan musibah itu satu paket. Ketika seorang mendapatkan nikmat, pasti dia akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, apakah kita dibiarkan saja mencapai keimanan kemudian tidak diuji? Atau tidak? Kita pasti akan diuji untuk mengetahui sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian manusia itu berbeda-beda. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan keluarganya yang konflik terus-terusan. Itu semua Allah ciptakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan Allah yakin, Allah memberikan garansi bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada ujian yang melebihi atau tidak akan ujian itu melebihi kadar kemampuan kita untuk menangani ujian itu. Jadi yakinlah bahwa sebesar apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, Allah Maha Besar. Kemampuan kita pasti kuat untuk menghadapi ujian itu. Tapi sejauh mana kita menyikapi ujian itu yang harus menjadi catatan bagi kita. Apakah dengan ujian itu membuat kita jauh dekat kepada Allah, atau sebaliknya ujian itu membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diuji dengan kekurangan, dia sudah usaha berbagai macam, tapi uang tidak kunjung datang. Sampai kemudian dia kemudian kecewa kepada Allah. Ya Allah, saya sudah rajin beribadah, saya sudah bekerja rajin, tapi kenapa hutang saya belum kunjung lunas ya Allah? Kemudian dia putus asa dan memilih jalan kedukun, percaya pada orang pintar, yang akhirnya bukannya dia dekat kepada Allah, malah dia menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada 5 hikmah yang setidaknya bisa kita ambil dari setiap musibah. Yang pertama adalah musibah itu sebagai peringatan yang mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya musibah apapun yang ada dalam diri kita hendaknya menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Islam itu agama yang tidak hanya fisik saja. Islam itu tidak hanya sekedar agama yang berbicara aktivitas-aktivitas fisik, tapi ruhani, hati juga sangat penting. Bagaimana kita meyakini Allah, merasakan kebesaran Allah, merasakan perlindungan Allah dalam setiap permasalahan kita, itu juga sesuatu yang sangat diinginkan di dalam agama Islam. Tidak hanya kita menjadikan sholat kita ibadah rutinitas belaka yang berupa fisik, tapi hati kita tidak kena. Oleh karenanya pemaknaan bahwa kita dekat kepada Allah menjadi salah satu hikmah dari musibah itu. Yang kedua adalah Allah satu-satunya pelindung. Musibah itu menjadikan kita Allah lah satu-satunya pelindung. Apapun posisi kita, apapun jabatan kita, apapun fasilitas yang kita miliki, sejatinya tidak akan bermanfaat apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi gempa, apa yang bisa kita selamatkan? Kecuali kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kalaupun diberikan keselamatan untuk mendapatkan umur yang bermanfaat. Jadi hikmah musibah yang kedua adalah meyakini bahwa Allah satu-satunya pelindung kita. Yang ketiga adalah musibah itu menyadarkan seseorang dari kelalaian dan kemalasan. Jadi musibah tidak ada pemberitahuan, tidak ada kabar berita yang akan menyampaikan bahwa akan terjadi musibah. Oleh karenanya jangan sampai kemudian kita menjadi malas, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menuntut waktu kita banyak. Sholat minimal 5 waktu dalam satu hari. Itu membutuhkan waktu yang relatif sedikit. Coba kalau 10 menit dikali 5, 50 menit. Dalam 24 jam waktu kita, bahkan waktu kerja kita lebih banyak dari waktu sholat kita. Tapi apa jadinya? Sholat kita tidak menjadi prioritas kita. Oleh karenanya mudah-mudahan selepas Jumat ini kita jadikan prioritas kita. Sholat adalah sesuatu yang membuktikan bahwa keseriusan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian
kita merasa enak saja ketika sholat kita lepas, kita meninggalkan sholat atau tidak menjaga sholat kita di awal waktu, atau tidak menjaga kita untuk sholat berjamaah. Jadi tidak ada sesuatu yang berkurang dalam hati kita. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kemudian ada musibah dulu baru kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita terus mendekat. Dan Allah tidak meminta banyak. Rasulullah juga tidak meminta menganjurkan kita untuk sepanjang hari di masjid, tidak. 5 waktu dalam satu hari. Itu yang wajib. Jangan sampai kemudian 5 waktu itu menjadi kualitasnya di under capacity gitu. Jadi yang 5 waktu wajib sebagai sesuatu yang memang harus kita lakukan benar-benar, dari waktunya, dari persiapannya, dari muatannya. Tidak hanya sekedar di rumah sendirian cepat-cepat yang pada akhirnya tidak memberikan kesan pada kita. Karena sesungguhnya apapun ibadah yang kita lakukan, manfaatnya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Jadi ketika kita sudah mendapatkan manfaat dari sholat kita, berarti itu sebuah anugerah yang Allah berikan pada kita. Sebaliknya, ketika kita mendapati sholat kita tidak memberikan apa-apa, kita sholat tapi kita masih peranainya pemarah, kita sholat tapi di luar kita tidak sabaran, kita sering memaki keluarga kita, marah-marah pada anak kita, berarti sholat kita tidak memberikan efek buat kita. Kita introspeksi, jangan-jangan ada sholat salah dengan sholat kita. Apakah dengan rukun yang kita lakukan salah atau dalam pemaknaannya? Karena sesungguhnya ketika kita sholatnya dengan baik, itu sesungguhnya mencegah dari kemungkaran dan kemaksiatan. Yang kelima adalah menumbuhkan rasa peduli dan kasih sayang. Musibah yang ada menjadikan kita lebih empati kepada orang lain, karena sesungguhnya sejatinya kita adalah makhluk sosial yang suatu saat kita akan membutuhkan orang lain. Sehingga ketika kita mendengar ada orang yang membutuhkan, saudara-saudara kita yang membutuhkan, kita sampaikan sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampu uang, kita sampaikan. Kita mampu doa, kita sampaikan. Kita mampu perhatian, kita sampaikan. Sehingga ketika kita membutuhkan, orang akan dengan sendirinya menolong kita. Kita tidak akan susah menolong orang lain ketika kita sudah terbiasa menolong orang lain. Jadi itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana beliau senantiasa mengutamakan sahabatnya. Jadi tidak mengutamakan keluarganya, bahkan dirinya sendiri, tapi sahabatnya lebih diutamakan. Padahal beliau seorang pemimpin yang demikian mulia. Tapi itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga ketika kita menjadi seorang muslim yang mengaku umat Rasulullah, sudah selayaknya kita mempedulikan saudara-saudara kita sebaik mungkin. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua, agar Jumat ini kita bisa menjadi lebih baik. Aku qauli hadza astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah di khutbah kedua ini kita angkat tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di tengah-tengah kita ada orang yang ikhlas, yang akan menjadikan doa-doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tua kami ya Allah, dosa-dosa guru kami ya Allah yang telah berdosa buat kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah kezaliman yang telah kami perbuat ya Allah, jadikanlah kezaliman itu sesuatu yang Kau hapuskan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.